kalau orang itu yakin bahwa dirinya itu akan selama-lamanya hidup di dunia, maka dia akan berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kemewahan kehidupan dia ketika ada di dunia. Padahal dunianya ini hanya tempat lalu lalang saja, hanya tempat lewat saja. Dicari harta sebanyak-banyaknya, kerja siang, pagi, sore, malam, ternyata ketika dia mati yang menikmati hasilnya bukan dirinya. Kan sangat rugi. Kalau kita udah tahu bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita, Al-Quran merupakan imam, pemimpin, petunjuk yang sangat mulia diberikan oleh Allah kepada kita, yang paling agung di antara seluruh nikmat. Kemudian Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, kafatan linnasi jami'an, untuk seluruh manusia. Kita yakini bahwa ini merupakan nikmat yang terbesar untuk kita. Seharusnya bagi kita bagaimana? Annakula kulla yaumin, kita berzikir dan membaca setiap hari. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil qur'ani hukman wa imama. Hendaknya kita baca ini. Tapi alhamdulillah paling tidak seminggu sekali. Di mana? Rotibul haddad. Kan ada radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Setidaknya baca itu kita. Raditu, ridho siapa aku, billahi kepada Allah, rabban sebagai Tuhan, wabil islami dan dengan agama Islam, dinan sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan sebagai utusan, wa nabiyan dan nabi, wabil Qur'ani dan dengan Al-Qur'an, hukman sebagai hukum ketetapan Allah, wa imaman dan sebagai pemimpin. Masa kamu 24 jam beraktivitas terus tidak ada ingat sedikit pun kepadaku? Tafarragh, ingatlah kalian, luangkanlah waktu kalian li'ibadati, untuk ingat kepadaku. Kalau engkau ingat kepadaku, apa kata Allah? Amla'u qalbaka ghinan, maka akan memenuhi siapa aku, qalbaka kepada dirimu, ghinan kepada kecukupan. Kalau kamu ingat kepadaku 24 jam, jangan dibuat ngojek terus. 24 jam jangan dibuat jaga parkir terus. 24 jam jangan dibuat untuk nukangi terus. 24 jam, ada beberapa waktu, setidaknya 5 waktu dibuat ibadah kepada Allah. Pagi ngojek, malam ngojol, siang markir, maghrib markir boleh, malam sampai kul 12 kita neng kenangan kelakuan. Pak tak enggak kepengiran sekali, tak enggak ke Gusti Allah sekali. Justru yang seperti itu dibuat sibuk oleh Allah, dibuat capek oleh Allah. Kala tai santai teretan, kala lo selo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa tada bihuda ila yaumil liqa'illah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat al-a'izza jamil hadirin fi hadzal majlis, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya banggakan para hadirin sekalian, para jamaah Majelis Ratibul Haddad, alumni, wali santri dan simpatisan Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukorejo Situbondo, bil khusus kepada sahibul bait, sahibul hajah sekeluarga, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkat dan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin yang dirahmati oleh Allah, sebelum memulai pembacaan kitab ini, mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada kesempatan beberapa waktu ini kita kesulitan air. Ada satu bacaan dan amalan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita ngaji di waktu yang mustajab ini, mari kita sama-sama memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali dengan kita memohon bersungguh-sungguh, Allah mengabulkan permintaan kita, permohonan kita, yang mudah-mudahan 3 hari ke depan bisa hujan. Sekalipun 3 hari ke depan tak hujan, ya ditunggu 3 hari berikutnya. 3 hari lagi tak hujan, 3 hari seterusnya sampai hujan. Karena
Posisinya kita hanya meminta, yang mengabulkan Allah. Mari kita sama-sama meminta. Ikut saya ya, 3 kali saja. 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharrin ajilan ghairu ajilin. Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharrin ajilan ghairu ajilin. Allahumma skina ghaisan mughisan mari'an nafi'an ghairu dharrin ajilan ghairu ajilin. Bi barakati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan insyaallah hujan 3 hari lagi insyaallah. Tak hujan. Ya bentek boleh lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Yang punya kitab halaman 44 ya. Kitabnya insyaallah kita fokuskan di kitab Nasaihul Ibad sampai hatam, sampai selesai. Jadi Daqaiqul Akhbar kita istirahatkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sadisatu, adapun ini adalah makalah yang ke-6 an Aliin radhiyallahu anhu, dari Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu wa karrama wajhah annahu qala, sesungguhnya qala berkata siapa Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, man jama'a sittata khisalin lam yada' ay lam yatruk lil jannati matluban wala anin nari mahraba. Lam yatruk lil jannati matlaban wala anin nari mahraban. Man jama'a, barang siapa jamaah yang mengumpulkan, siapa man sittatan minal khisali, sittata khisalin kepada 6 beberapa perkara, lam yada, yang tidak meninggalkan siapa man, ay artinya lam yatruk, yang tidak meninggalkan siapa man lil jannati untuk mendapatkan surga, matlaban kepada memperoleh atau mencari surga, wala anin nari, dan juga tidak meninggalkan siapa man anin nari menjauh dari neraka, mahroban kepada lari menjauh dari neraka. 6 perkara yang mampu atau yang bisa membuat orang dekat kepada surga dan jauh dari neraka. Artinya hadhihi sittatu, adapun yang 6 perkara ini, mafatihul jannati, adalah kuncinya surga, wa maghalikun nari, dan gemboknya neraka. 6 perkara ini merupakan pintu atau kunci dari surga dan gembok dari neraka. Kalau kunci surga berarti kita memasuki surga melalui 6 perkara ini apabila kita kerjakan. Begitu juga dengan 6 perkara ini, insya Allah kita dijauhkan dari api neraka. Awaluha, adapun yang pertamanya yang 6, arafallaha ta'ala, mengenal siapa man Allah ta'ala, kepada Allah ta'ala. Standarnya bagaimana mengenal Allah ta'ala? Bi annahu khaliquhu wa razikuhu wa muhyihi wa mumituhu. Bi annahu, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala, khaliquhu adalah zat yang menciptakan man, wa razikuhu, dan zat yang memberi rezekinya eman, wa muhyihi, dan zat yang menghidupkan eman, wa mumituhu, dan zat yang mematikan eman. Setidaknya yang pertama secara standar itu dari golongan bawah, paling dasar lah. Kita mengenal Allah Ta'ala dengan perkenalan, misalnya kita tahu yakin bahwa Allah adalah zat yang menciptakan kita, Allah zat yang memberikan kita rizki, Allah zat yang menghidupkan kita, dan Allah zat yang mematikan kita. Setidaknya kenal itu dulu lah. Terkadang kan ada orang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala malah tidak tahu bahwa dia adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah, seolah-olah dia hidup begitu sendirinya, yang dilahirkan dari kedua orang tuanya. Lalu kalau orang itu sudah kenal bahwa dia diciptakan oleh Allah, dikasih rizki oleh Allah, dihidupkan oleh Allah, dimatikan oleh Allah, fa'ato'ahu, maka akan taat siapa manhu kepada Allah, artinya
fawafaqahu fi awamirihi, fawafaqahu menyelaraskan siapa manhu kepada Allah fi awamirihi di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang sudah kenal kepada Allah, yakin bahwa Allah penciptanya, Allah yang memberikan rizki, Allah yang menghidupkannya, Allah yang mematikannya, pasti dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dia akan melaksanakan atau menyelaraskan terhadap perintah-perintahnya Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, wa arafa syaitona, dan tahu siapa man asyaitona kepada setan. Gimana caranya kita tahu kepada setan itu? Seperti apa wujudnya setan? Kan tidak mungkin. Apakah harus kita cari ke hutan-hutan atau kita cari di tempat-tempat yang gelap? Tidak, dikatakan di sini bi annahu aduwuhu. Tahu atau kenal kepada setan bi annahu, dengan sesungguhnya setan aduwuhu adalah musuhnya eman. Fa asahu, lalu bermaksiat siapa eman hu kepada Allah Subhanahu wa taala. Bi annahu aduwuhu, yakin sesungguhnya setan aduwuhu adalah musuhnya Allah. Fa'asahu, lalu bermaksiat siapa manhu kepada Allah. Artinya khalafa amrohu, membelakangi atau mendurhakai siapa man amrohu kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau udah dekat dengan setan, kita tak tahu kalau setan adalah musuh kita, maka apapun yang dibisikkan oleh setan, kita akan mengerjakannya. Bahwa bisikan setan merupakan pelanggaran-pelanggaran yang apabila kita kerjakan, kita akan menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Wa arafal akhirata, dan kenal siapa man al akhirata kepada akhirat, bi annaha darul baqai. Bi annaha, dengan sesungguhnya akhirat darul baqai adalah rumah kekekalan. Fatolabaha, lalu mencari siapa man ha kepada akhirat, bisti'dadiz zadilah, dengan mempersiapkan bekal laha terhadap akhirat. Kenal nggak kita dengan akhirat? Apa itu akhirat? Akhirat adalah tempat kekekalan bagi kita. Kita ini di dunia hanya singgah, transit. Tidak selamanya kita ada di dunia ini. Tempat yang kekal bagi kita semua di mana? Di akhirat. Rugilah bagi orang yang tempat kekalnya di akhirat, ternyata dia tidak memiliki persiapan untuk hidup selamanya di akhirat. Maka beruntunglah bagi orang bisti'dadiz zadilah, yang mempersiapkan bekal sebanyak-banyaknya untuk hidup di akhirat. Bekal itu adalah amal soleh. Bekal itu adalah ilmu dan amal soleh. Wa arrafad dunya bi annaha faniyatun wa annaha darul mamarri farafadaha ay tarokaha. Wa arafa, dan tahu siapa eman ad-dunya kepada dunia, bi annaha, dengan sesungguhnya dunia faniyatun adalah akan rusak. Tahu enggak kita bahwa dunia ini akan rusak? Pasti akan rusak, tinggal tunggu waktunya saja. Wa annaha, dan sesungguhnya dunia darul mamarri adalah tempat transit saja, tempat singgah saja, tempat lewat lalu lalang saja. Farafadaha, lalu meninggalkan siapa manha kepada dunia, artinya tarokaha, meninggalkan siapa manha kepada dunia, walam yakhud minha, dan tidak mengambil siapa man minha dari dunia, illa biqadri zadihi lil akhirati, kecuali dengan sekedar bekalnya eman lil akhirati, untuk menuju akhirat. Kalau orang itu yakin bahwa dirinya itu akan selama-lamanya hidup di dunia, maka dia akan berusaha mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kemewahan kehidupan dia ketika ada di dunia. Padahal dunianya ini hanya tempat lalu lalang saja, hanya tempat lewat saja. Dicari harta sebanyak-banyaknya, kerja siang, pagi, sore, malam, ternyata ketika dia mati yang menikmati hasilnya bukan dirinya. Kan sangat rugi. Nyari dunia banyakan, rumah bertingkat, motor banyak, mobil banyak, tanah luas, di mana-mana tanahnya dia. Pas mati ada jual, saya menikmati binina alake boleh tene serang menengenang binina sok setia, kapan mati lah kena hartanya dijual, seluruhnya dijual. Laki na binina alake boleh, laki na berdeneng akhirat temu ben malaikat. Allah. Engkau tak ngucap apa ya. Tungguan amal, nunggu amal. Dari sekian banyak hartanya hanya kun sedekah kelampi pote ben songkok situng. Tanahnya banyak, romana banyak. Itu pun nyebuna bener. Iya, dan teknya nyebu.
Cek rogi tak rogi. Saya untung tak remah. Sare punya banyak sompeng aki ke al aziz. Insyaallah selamat. Ngetek. Ya biasa lah. Promosi kan ngaruh. Wa arafal haqqo, dan tahu siapa man al haqqo kepada kebenaran, ai as-shawaba minal ahkami, kepada kebenaran minal ahkami dari beberapa hukum. Orang kalau sudah tahu yang benar, fattaba'ahu wa amalahu, lalu mengikuti siapa manhu kepada kebenaran, wa amalahu, dan mengamalkan siapa manhu kepada kebenaran. Kalau sudah tahu benar, ikuti. Ini udah tahu benar, dibelok-belokkan. Kan sekarang zamannya fitnah, membenarkan yang salah, menyalahkan yang benar. Ini udah garis lurusnya, benar ya ikuti yang benar, yang salah biarkan. Kalau bisa betulkan. Kalau tak bisa dibetulkan, harus diingkari di dalam hati. Paling tidak wadzalika ad'aful iman, itu merupakan paling rendahnya iman. Jadi jangan diikuti kalau itu salah. Wa arafal batila, dan tahu siapa man al batila kepada kebatilan, ay ghairas sahihi, artinya kepada ketidakbenaran, fajtanabahu wa lam ya'malhu, maka menjauhi siapa manhu kepada batil, wa lam ya'malhu, dan tidak boleh melakukan siapa manhu kepada batil. Wal maqalatus sabi'atu, adapun ini adalah maqalah yang ketujuh. Lanjut ya. Qala Aliun, berkata siapa Sayyidina Ali karramallahu wajhahu, wa fi nuskhatin, dan ialah di dalam satu naskah, wa qala Umaru radhiyallahu taala anhu. Dalam naskah yang lain ini nasihatnya Sayyidina Umar di dalam naskah kitab-kitab yang lain. An-ni'amu, adapun beberapa nikmat, ai a'zamuha, adapun paling agungnya nikmat, sittatu asya'a, ialah 6 beberapa perkara. Nikmat itu banyak, tapi ada nikmat yang paling agung di antara nikmat yang banyak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah nikmat yang paling agung itu rokok? Apakah nikmat yang paling agung itu istri? Apakah nikmat yang paling agung itu rumah? Ternyata dikatakan di dalam kitab ini yang 6 perkara nikmat yang paling agung itu adalah al-Islamu, yang pertama beragama Islam, wal Qur'anu, dan yang kedua Al-Quran, wa Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang ketiga mendapatkan karunia bahwa Nabi Muhammad adalah utusannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yambaghi, dan seharusnya lana bagi kita semua, annakula, apa berdoa siapa kita, kulla yaumin, setiap hari. Kalau kita udah tahu bahwa Islam adalah nikmat yang terbesar diberikan oleh Allah kepada kita, Al-Quran merupakan imam, pemimpin, petunjuk yang sangat mulia diberikan oleh Allah kepada kita, yang paling agung di antara seluruh nikmat. Kemudian Nabi Muhammad diutus untuk semua manusia, kafatan linnasi jami'an, untuk seluruh manusia. Kita yakini bahwa ini merupakan nikmat yang terbesar untuk kita. Seharusnya bagi kita bagaimana? Annakula kulla yaumin, kita berzikir dan membaca setiap hari. Apa yang dibaca? Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyya wa bil Qur'ani hukman wa imama. Hendaknya kita baca ini. Tapi alhamdulillah paling tidak seminggu sekali. Di mana? Rotibul Haddad. Kan ada Radina billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Setidaknya baca itu kita. Raditu, ridho siapa aku, billahi kepada Allah, rabban sebagai Tuhan, wabil islami, dan dengan agama Islam, dinan sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasulan sebagai utusan, wa nabiyan, dan nabi, wabil Qur'ani, dan dengan Al-Qur'an, hukman sebagai hukum ketetapan Allah, wa imaman, dan sebagai pemimpin. Yang keempat, wal afiyatu, dan sehat atau selamat. Dapat nikmat banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dapat rumah, dapat mobil, dapat motor, dapat istri cantik, tapi kan tak selamat, sakean melolo, berarti kan tidak baik. Dulu ada orang, saya punya teman dulu, itu orang kaya luar biasa, orang kaya luar biasa, tapi tak bisa menikmati kekayaannya. Makannya saja hanya yang boleh dimakan, katanya dokter yang memvonis dirinya itu hanya boleh makan pisang tok, dan bernapas pun pakai selang bernapas itu kalau mau makan dan mau buang air dan semacamnya itu. Padahal kayanya luar biasa, kan rugi, harta banyak tapi tidak bisa menikmati.
Yang syukur kayak kita ini, kaya tak kaya, miskin pun iya ngerokok cek nyaman, nah sedot tuh langsung su. Bibir tuh jeleng nggak cerobong sumber alam. Wajib kita syukuri itu. Namanya afiyah. Wal afiyatu dan sehat, artinya difa'ul makarihi. Tertolaknya ke sesuatu yang tidak nikmat. Apapun masuk ke kita ini nyaman enggak? Nyaman sekarang ini. Nikmat. Wasitru sitrul uyubi. Wasitru dan tertutupnya aib, artinya sitrul uyubi tertutupnya aib. Wal ghina anin nasi dan nikmat terbesar adalah al ghina anin nasi, mandiri anin nasi dari manusia fi umurid dunia, di dalam urusan dunia. Artinya tidak berpangku tangan terhadap orang lain, apalagi untuk orang yang berkeluarga. Bisa kita lihat bagi orang yang berkeluarga itu, kalau tinggal serumah dengan mertua, mengandalkan mertua, makilah soki mertua walaupun kaya mertuanya, tapi kalau mengandalkan orang lain tidak nikmat. Yang nikmat bagaimana? Silakan pindah rumah, paling tidak ngontrak lah, itu terasa sangat nikmat walaupun rumahnya jelek. Tapi kalau ikut mertua, tak ala salah, ndak nikmat. Itu artinya apa? Ketergantungan terhadap orang lain. An Anasin, dari Sayyidina Anas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata siapa Kanjeng Nabi Muhammad, yaqulu rabbukum, berfirman Rabbukum, siapa Tuhan kalian semua, fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi. Allah berfirman di dalam hadis qudsi. Apa katanya firman Allah? Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, tafarror li ibadati, luangkanlah waktu li ibadati, untuk beribadah kepadaku. Ini katanya Allah. Apa katanya Allah? Tafarror li ibadati. Masa kakek 24 jam ala kau melolong? Masa kamu 24 jam beraktivitas terus tidak ada ingat sedikit pun kepadaku? Tafarrog, ingatlah kalian, luangkanlah waktu kalian li'ibadati, untuk ingat kepadaku. Kalau engkau ingat kepadaku, apa kata Allah? Amla'u qalbaka ghinan, maka akan memenuhi siapa aku qalbaka, kepada dirimu, ghinan, kepada kecukupan. Kalau kamu ingat kepadaku 24 jam, jangan dibuat ngojek terus. 24 jam jangan dibuat jaga parkir terus. 24 jam jangan dibuat untuk nukangi terus. 24 jam, ada beberapa waktu, setidaknya 5 waktu dibuat ibadah kepada Allah. Pagi ngojek, malam ngojol, siang markir, maghrib markir boleh, malam sampai kul 12 kibedaneng kenangan kelakuan, tak ingat ke pengiran sekali, tak ingat ke Gusti Allah sekali. Justru yang seperti itu dibuat sibuk oleh Allah, dibuat capek oleh Allah. Kala tai santai teretan, kala lo selo. Bedelako mangka tada lako nang Eroma iusir bini penerem malah iki makatan kan iya penerem ini nama boleh jelek kan ya. Wa amla ayadaika rizqan, ini wa amla, dan memenuhi siapa aku yadaika, kepada kedua tanganmu, rizqan, kepada rezeki. Ini bagi orang yang senantiasa meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya pasti akan merasa cember, merasa bahagia, merasa senang. Coba kita lihat kawan kita, ada di pasar, padahal kerjanya seperti itu biasa-biasa saja kan, sambil video-video, tapi dia sukanya luar biasa. Sekarang followernya banyak. Itu berarti hatinya itu terisikan bahagia. Kenapa demikian? Karena ada beberapa waktu yang memang diluangkan untuk ibadah kepada Allah. Mungkin pola. Tapi insya Allah benar. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, la taba'ad anni amla qalbaka fakron. Ini katanya Allah. Ya bena Adam, wahai ibnu Adam, la taba'ad anni, jangan menjauh siapa engkau anni dariku, amla qalbaka fakron, maka akan memenuhi siapa aku qalbaka, kepada hatimu, fakron, kepada kefakiran. Kalau kita semakin jauh dari Allah, hanya mengandalkan akal kita, mengandalkan otak kita, mengandalkan kekuatan kita, dengan kita bekerja pasti kaya, yang ada hanya kefakiran yang ada pada diri kita. Artinya apa? Kita
akan terus mengejar dunia tanpa ada rasa lelah, tanpa ada rasa cukup apa yang diberikan oleh Allah kepada kita. Wa amla yadaika syughlan, dan memenuhi siapa aku yadaika kepada kedua tanganmu syughlan kepada kesibukan, sibuk ke barat ke laut ke daja senyari rezekina Allah, yang mencari rizkinya Allah tanpa meluangkan waktu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesibukan tadi hanya mendapatkan dirinya semakin lalai, semakin jauh dari Allah. Dan yang terasa hanya capeknya saja. Rawahu Tabarani wal Hakim, meriwayatkanhu kepada hadis ini At-Tabarani, siapa Imam At-Tabarani, wal Hakimu, dan Imam Al-Hakim. Satu makalah lagi ya. Tinggal satu. Wal maqalatu saminatu, dan adapun ini adalah makalah yang ke-8 an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi, dari Syekh Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Al-ilmu dalilul amali, adapun ilmu dalilul amali adalah panduan untuk beramal. Apapun yang kita kerjakan pasti ada ilmunya. Duduk sajalah, duduk saja. Ada ilmunya enggak? Ada. Gimana caranya? Duduk pelan-pelan, kakinya dulu diturunkan. Kalau langsung pantat yang diturunkan kan sakit. Itu berarti tak punya ilmu. Merokok ada ilmunya enggak? Ada. Caranya bagaimana? Ya dihidupkan bagian tembakonya, kapasnya berada di mulut kita. Jangan dibalik. Kalau dibalik kan tak bisa kan begitu. Kemudian sedot kan begitu. Bukan ditiup. Itu saja ilmu. Semua perbuatan itu pasti ada panduannya. Dalilul amal, adapun panduan amal, dalilul amal, adapun panduan amal, al ilmu adalah ilmu. Artinya mursyiduhu, adapun yang menunjukkan terhadap amal, wa kashifuhu, dan yang menyingkap terhadap amal adalah ilmu. Fala yujadul amalu bidunil ilmi, maka tidak ditemukan al amalu apa amal perbuatan bidunil ilmi, tanpa ilmu pengetahuan. Yang kedua, wal fahmu wi'aul ilmi, adapun pemahaman wi'aul ilmi adalah wadah bagi ilmu. Fala yujadul ilmu, maka tidak ditemukan al ilmu apa ilmu pengetahuan biduni tasawwuri makna lafdi, tanpa menggambarkan maknanya lafaz. Kemudian yang ketiga, wal aklu qaidun lil khairi, wal aklu, dan adapun akal qaidun ialah menuntun lil khairi terhadap kebaikan, artinya hamilun membawa lahu terhadap kebaikan. Akal ini yang bisa menentukan kebaikan, bisa menentukan kebaikan ini akal. Cobalah misalnya begini, andaikan tidak ada ilmu agama misalnya, terjadinya sesuatu yang misalnya orang lain mengambil benda barang orang lain, misalnya saya punya HP diambil oleh sampean, akal bisa menghukumi tidak? Baik tidak perbuatan itu? Tidak baik. Artinya akal itu mampu menghukumi sesuatu yang baik dan yang buruk. Selain akal itu juga berpegangan terhadap dalil. Apa dalilnya? Al-Quran dan hadis. Jadi akal adalah sesuatu yang bisa menentukan terhadap kebaikan. Fala yujadul khairu, maka tidak ditemukan al khairu apa kebaikan illa bil aqlid da'i ilaihi, kecuali dengan akal ada yang mengajak apa akal ilaihi kepada kebaikan. Wal hawa, dan adapun hawa nafsu markabuz zunubi adalah tunggangannya lidzunubi terhadap dosa-dosa. Wal hawa, adapun hawa nafsu markabun adalah tunggangan lidzunubi terhadap dosa-dosa. Artinya mislu safinatin laha, adapun hawa nafsu adalah seumpama perahu laha bagi dosa-dosa. Hawa nafsu itu merupakan tunggangan terhadap dosa-dosa. Fala tujaduz dzunubu illa 'alal hawa. Fala tujadu, maka tidak ditemukan adzunubu apa dosa-dosa illa 'alal hawa, kecuali berdasarkan hawa nafsu. Kebanyakan dosa yang kita kerjakan itu gara-gara hawa nafsu, keinginan kita. Wal malu ridaul mutakabbirina, dan adapun harta ridaul mutakabbirina adalah sorbannya orang-orang yang sombong. Nah, ini kekayaan yang kita punya ini hati-hati, terutama bagi orang yang kaya. Mun miskin ki sombong, aduh ya kau tak tahu je letak di ki sombong boleh. Dalam miskin sombong, parah betul ini. Jadi dikatakan bahwa harta itu merupakan sorbannya orang-orang yang sombong. Artinya mislur rida illahum, seumpama sorban pakaian lahum bagi mereka. Wad dunya, dan adapun dunia sukul akhirati adalah pasarnya akhirat. Dunia ini sama seperti pasarnya akhirat. Ruwiya, diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam, apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man akhadha minad dunya minal halali,
Man barang siapa akhoda yang mengambil siapa man minad dunya dari dunia minal halali dari harta yang halal hasabahullahu maka menghitung hu kepada man Allahu siapa Allah hasabahu maka menghitung hu kepada harta yang halal Allahu siapa Allah. Jadi orang yang mendapatkan harta halal akan dihisab oleh Allah, akan dihitung oleh Allah. Wa man akhadha minad dunya minal harami adzabahullahu, dan barang siapa yang mengambil siapa man minad dunya dari dunia minal harami dari harta haram adzabahullahu maka akan menyiksa hu kepada aman ya hu kepada aman Allahu siapa Allah. Berarti hadisnya begini, man akhadha minad dunya barang siapa akhadha yang mengambil siapa man minad dunya dari dunia minal halali dari harta yang halal hasabahullahu maka menghisab siapa Allahu kepada eman, menghisabhu kepada eman Allahu siapa Allah. Wa man akhadha minad dunya dan barang siapa akhadha yang mengambil siapa man minad dunya dari dunia minal harami dari harta haram azabahullahu maka menyiksahu kepada eman Allahu siapa Allah. Rawahul Hakimu meriwayatkan hu kepada hadis ini Al Hakimu siapa Imam Al Hakim. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan apa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasulullah ayyuhan nasu wahai manusia inna hadhid dunya sesungguhnya dunia ini darul tiwai adalah dunia yang berbelok-belok la darus tiwain bukan tempat yang lurus. Dunia ini banyak ujiannya, dunia ini banyak cobaannya. Jadi dunia ini diistilahkan dengan darul iltiwa, dunia tempat yang banyak belak-beloknya. Udah betul-betul rajin ibadah, udah betul-betul istiqomah ikut rotibul haddad, ternyata belok dia. Belok, berkumpul sama si fulan, datang dengan si fulan, bergaul dengan si fulan. Akhirnya tidak pernah aktif lagi ikut kegiatan. Padahal udah betul dia jalannya lurus. Malah ikut jalan yang belak-belok. Ini katanya Kanjeng Nabi bahwa dunia ini yang pertama adalah rumah yang belak-belok. Belak-belok itu tidak lurus. Kemudian manzilu turahin adalah tempat kesusahan atau tempat susah payah. La manzilu farhin bukan tempat untuk bersenang-senang. Seharusnya kita susah payah di dunia bukan senang-senang. Faman arafaha barang siapa arafa yang tahu siapa manha kepada dunia lam yafrah lirokhoin maka tidak akan senang siapa man lirokhoin karena satu kebahagiaan. Dia kalau tahu bahwa dunia ini adalah tempat uji coba, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sekalipun mendapatkan kebahagiaan biasa saja. Walam yahzan li syiddatin dan tidak akan sedih siapa man li syiddatin karena melarat. Dia tahu walaupun melarat toh sekalipun melarat bahwa rumah ini memang tempatnya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi biasa saja, dikasih kaya dia bersyukur kepada Allah, dikasih miskin ya dia bersabar. Ala wa innallaha ingatlah wa innallaha dan sesungguhnya Allah taala khalaqad dunya menciptakan siapa Allah ad-dunya kepada dunia, daron kepada tempat, daro balwa kepada rumah ujian, wal akhirata dan menciptakan siapa Allah al akhirata kepada akhirat, daro uqba kepada tempat balasan. Faja'ala maka menjadikan siapa Allah taala balwad dunya kepada ujian di dunia li sawabil akhirati untuk pahala di akhirat. Ujian yang kita jalani di dunia ini pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaan kita di akhirat. Wa sawabal akhirati dan menjadikan siapa Allah kepada pahalanya akhirat min balwad dunya dari ujian di dunia iwadon sebagai kompensasi. Fayakhudhu maka menciptakan siapa Allah taala la yu'ti agar supaya memberi siapa Allah taala wa yabtali dan menguji siapa Allah taala wala yajziya dan membalas siapa Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu fahdharu maka takutlah kalian halawata radhiha kepada manisnya menyusu terhadap dunia limurarati fitamiha karena pahitnya berpisah terhadap dunia. Terkadang kita akan terlena dengan apa? Terlena dengan dunia ini, kemanisan dunia ini, manisnya dunia ini. Ibarat seorang bayi, anak kecil yang menyusu kepada ibunya. Kita ini ibarat menyusu dengan dunia. Kalau tahu dengan rasanya susu dunia yang manis itu, maka kita akan enggan untuk berpisah dari dunia. Manisnya susu tadi kan? Paham kan? Ya Allah.
Gak jemaah dinar apa gua. Menebak ya, cek paham kan? Paham ya gua. Subhanallah. Kayak anak kecil kan, kalau lagi pingin menyusu, dia kan merasa nikmat dengan menyusu tadi. Ketika dipisah, disapih, nangis tidak? Ngamuk, nangis. Ya gitu juga dengan bapaknya anak. Maksudnya dengan kita di dunia ini, bukan dengan bapaknya anak tadi. Ya Allah, macam paham berada. Tak jelas ngajunya. Ya Allah. Maka dari itu bagaimana wahjurul ladzida ajiliha likarihihi. Wahjuru hijrahlah kalian alladzida ajilihi kepada nikmat-nikmatnya dunia likarihi ajiliha karena tidak nikmatnya akhirat. Kalau sudah di dunia ini terbiasa dengan kenikmatan, maka di akhirat akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dunia ini udah kehidupannya misalnya kita rajin dengan ibadah yang tak nyaman kita rasakan, maka di akhirat kita akan mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala tas'au fi umrani darin, dan ini peringatan untuk kita. Wala tas'au fi umrani darin, dan janganlah engkau bersusah payah fi umrani darin, di dalam membangun gedung-gedung yang tinggi. Jangan bersusah payah berlomba-lomba bangun gedung. Berarti tak usah bangun pondok nih. Tak usah bangun berarti ini. Dari mana ceritanya bang? Pondok beda ya. Lain lagi, pondok lain. Maksudnya rumah pribadi. Ini maksudnya rumah pribadi bang. Ya Allah. Ada terus kalimat bongkar nanti. Qad qadallahu kharabaha. Qad qada benar-benar qadallahu menentukan siapa Allah Subhanahu wa taala kharabaha kepada menghancurkan bangunan. Maka jangan buat bangunan tinggi-tinggi yang nantinya pasti juga akan dihancurkan oleh Allah. Kapan dihancurkannya? Hari kiamat. Kadang sebelum hari kiamat sudah dihancurkan. Misalnya bininya kerja di Malaysia, suaminya ada di Indonesia, dikirim uang terus untuk membangun rumah. Ternyata ketika rumahnya sudah jadi, ternyata suaminya selingkuh. Datanglah istrinya, dihancurkan pakai alat berat. Nggak usah nunggu kiamat, udah dihancurkan. Lalu untuk apa kita buat rumah yang megah-megah? Nggak usah, kita ngontrak aja, nggak usah buat rumah, nggak apa-apa. Nanti kan dihancurkan sama tuan rumah. Astagfirullah. Wala tuwasiluha, dan janganlah dekat-dekat siapa kalian kepada dunia. Wa qad arada minkum ijtinabaha, dan benar-benar arada ingin siapa aku, kata Allah, minkum di antara kalian ijtinabaha kepada menjauhi dunia. Fatakunu, maka ada siapa kalian semua li suhtihi, dari murkanya Allah Subhanahu wa taala, muta'arradina adalah orang-orang yang menentang, wali uqubatihi, dan terhadap siksa-siksanya Allah taala, mustahiqina adalah orang-orang yang pantas. Rawahu Ad-Dailami, meriwayatkan kepada hadis ini Ad-Dailami. Siapa? Imam Ad-Dailami. Wal maqalatu tasi'atu wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah.